Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Kembali lagi dengan Ustazah Dela di sini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar tentang ide pokok. Nah, masih ingatkah kalian apakah itu ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, di sini Ustazah punya salah satu bacaan yang berjudul Gurita. Ayo kita baca bersama-sama. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak lebih cepat dan berenang jarak jauh. Nah, dari bacaan ini kita dapat mengetahui kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, kalian bisa temukan kalimat utamanya pada paragraf pertama kalimat yang pertama. Nah, lalu bagaimana ide pokoknya? Nah, ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, di sini Ustazah mau menjelaskan tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di sini dalam suatu paragraf pasti ada yang namanya kalimat utama dan yang lainnya adalah kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Sedangkan kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Jadi kalimat utama ini adalah kalimat yang sifatnya umum, sedangkan kalimat penjelas lebih khusus. Nah, di sini Ustazah juga mempunyai contoh salah satu paragraf lagi. Yuk kita baca bersama-sama. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, karena kita tadi sudah belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas, coba kalian cermati mana yang merupakan kalimat utama dan mana yang merupakan kalimat penjelas. Ya, kalimat utamanya terdapat pada kalimat yang pertama. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Kenapa? Karena pada kalimat utama ini sifatnya lebih umum daripada kalimat yang lainnya. Jadi untuk kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Selain kalimat yang pertama, jadi itu merupakan kalimat penjelas. Selanjutnya adalah cara mengembangkan ide pokok. Nah, ide pokok itu dapat kita kembangkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok. Yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Selanjutnya, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Selanjutnya, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan yang mendukung kalimat utama. Yang terakhir adalah menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Itu tadi ya cara mengembangkan ide pokok. Oke, sebagai latihan kalian di rumah, di sini Ustazah punya teks
bacaan yang berjudul Kehidupan Ikan Dalam Air. Nah, di sini ada 2 paragraf ya. Nah, coba kalian dari bacaan ini kalian tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Oke, anak-anak, paham ya untuk tugas mandiri kali ini? Nah, cukup sekian ya pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.